so. Quite tasty, isn't it? It's moving too much. You are. Right? Look out! Jesus! Halo, kembali lagi bersama saya di iFilm yang selalu setia menemani hari-hari Anda yang begitu menggalaukan bagi mereka yang baru saja diputusin pacarnya. Oke, ngomong-ngomong masalah hubungan, pacaran, hubungan kekeluargaan, hubungan sosial, hubungan bercocok tanaman, apapun itu, pernah gak kalian itu membayangkan bagaimana jadinya jika wanita, perempuan, awewe, dan lelaki di seluruh penjuru bumi ini mengalami yang namanya kemandulan? Mungkin tidak akan ada lagi generasi penerus, atau dalam kata lain akan punah. Nah, di alur cerita film yang saya bawakan kali ini menggambarkan tentang hal itu. Menceritakan tentang seorang pria bernama Theo yang harus melindungi seorang wanita hamil dari berbagai ancaman menuju kapal Tomorrow, kapal harapan seluruh manusia. Apakah Theo berhasil? Nah, sebelum ke alur ceritanya, baiknya kita di tukang kopi berada, tampak siaran Indosiar memberitakan bahwa seorang anak termuda di bumi telah meninggal dunia karena kemandulan di seluruh penjuru bumi sedang terjadi, sehingga dalam hal ini Diego disebut sebagai anak termuda di bumi. Diego Ricardo, the youngest person on the planet, was 18 years. Manusia di bumi ini berduka atas meninggalnya Diego, termasuk saya, tapi bedanya saya berduka karena uang milik saya hilang sebagian setiap mampir ke warung. Kemudian perkenalkan, ini adalah aktor lakon kita bernama Theo, mantan aktivis 98. Dia bekerja di perkantoran Aqua sebagai pekerja istimewa. Dia sendiri mampir ke warung kopi di pinggir jalan. Kemudian setelah selesai secara tiba-tiba, beberapa saat berlalu dengan suasana yang kacau, imigran gelap, kericuhan di mana-mana. Kemudian dia pergi ke suatu tempat untuk bertemu seseorang bernama Jasper. Mereka sudah sangat dekat, saling mengenal satu sama lain. Good to see you. Come on. Kemudian mereka menuju rumah Jasper. Di tengah jalanan, mereka berpapasan dengan mobil pihak berwajib yang di dalamnya terdapat banyak imigran gelap yang ditahan menuju pengungsian Bexhill. Sampailah mereka ke rumah Jasper yang letaknya itu berada di pedalaman hutan yang sangat rahasia sekali, yang menjadi rahasia negara. Di dalam rumah tampak pula berbagai foto kenangan, foto surat kabar yang menggambarkan kondisi saat ini. Wanita yang kalian lihat adalah istri Jasper yang kondisi kesehatannya sudah terganggu. Kemudian mereka membicarakan tentang proyek manusia yang menjadi satu-satunya harapan untuk masa depan yang lebih baik. Tapi tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa proyek manusia hanya sekedar mitos. Mystery. Why are women infertile? Why can't you think we can't make babies anymore? Kemudian keesokan harinya dengan suasana sama, ketika Theo sedang berjalan, secara tiba-tiba dia diculik dan dibawa ke suatu tempat. Theo disekap oleh sekelompok orang. Mereka adalah Peaceheads, yakni sekelompok aktivis yang membela hak-hak imigran. Ketua dari kelompok itu adalah Julian Taylor, mantan istri Theo. Keduanya bercerai setelah satu-satunya anak mereka, Dylan, meninggal karena wabah flu pada tahun 2008. Theo menuduh kelompok Peace sebagai pelaku pengeboman, tetapi mereka membantah bahwa justru pemerintahlah yang melakukan hal tersebut. Kemudian setelah banyak perbincangan, to the point, Julian meminta kepada Theo untuk membuatkan surat transit. They're joining us, Theo. British people too. Need transit papers. Not for me. A girl. She's a Fuji. Need to get her to the... Untuk bisa membuat surat transit, Theo datang bertemu dengan teman lamanya yang sekarang ini dia jadi orang yang sangat kaya, orang yang sangat berpengaruh di pemerintah.
was hoping you could get us the transit papers to get to the coast. Kita bisa melihat anak dari temannya Theo ini, kondisi kesehatannya sudah terganggu. Untuk bisa melakukan hal-hal sepele saja, dia harus memakai alat bantu kesehatan khusus. Di bus tiba, Theo bertemu dengan Julian. Yang sebelumnya Theo bertemu dengan Luke, membicarakan dan memberikan informasi tentang sosok gadis yang akan dilindungi oleh Theo. Here's a photo of the girl and a name. Theo dan Julian menuju ke suatu tempat yang dimana Luke sudah menunggu, dan setelah masuk ke mobil ada dua orang lain. Yang pertama bernama Mariam dan Kay. You got my money? See? Fuck you staring at? Apparently the pleasure's all mine. Saat di perjalanan dengan suasana jalan sepi, tiba-tiba mobil terbakar menghalangi jalan mereka. Serta secara tiba-tiba pula orang-orang goblok, orang-orang gaje merusak mobil yang dikendarai oleh Luke. Serta kemudian Julian tertembak di bagian leher, yang mana hal ini membuatnya sekarat dan akhirnya meninggal dunia. Di perjalanan mereka berpapasan dengan pihak berwajib yang dalam hal ini mereka khawatir, dan ketika mereka berhenti, seketika itu pula Luke menembak dua anggota polisi tersebut. Kemudian Julian ditinggalkan dalam keadaan sendirian dengan keadaan sudah berlumuran darah dan sudah mati. Beberapa saat mereka tiba di suatu pemukiman yang dimana adalah tempat bagi berkumpulnya kelompok PiS. Kemudian atas kematian yang dialami Julian, kini mereka harus memilih pemimpin berikutnya, dan terpilihlah Luke sebagai pemimpin kelompok PiS. Di lain keadaan, ketika Maria memberitahu Theo bahwa Kay ingin bertemu dengan Theo di gudang di mana tempat sapi-sapi berada. Setelah di tempat itu, Kay mendapat amanah dari Julian bahwa satu-satunya orang yang harus Kay percayai setelah Julian adalah Theo. Jangan pernah percaya kepada siapapun terkecuali Theo. Julie said only trust you. She said you'll help me. Setelah itu Kay membuka bajunya dan kedapatan Kay sedang mengandung bayi. Seketika itu pula Theo kaget dan mungkin ada rasa syukur karena seorang bayi akan dilahirkan kembali. Please help me. Di ruangan dengan banyak orang di dalamnya, ketika mereka menonton berita TVRI yang menggambarkan bahwa Julian, pemimpin kelompok PiS, meninggal dunia. Dan ditambah lagi karena pembunuhan dua anggota polisi, sehingga semakin yakin pemerintah memutuskan bahwa kelompok PiS adalah teroris. No, there's no need. We move forward with the original plan. Never use this baby for political. Kemudian mereka membicarakan bagaimana ke depannya, apakah Kay harus tinggal di tempat itu bersama kelompok PiS atau harus mengumumkannya ke publik bahwa seorang bayi akan lahir. I'm not going to the government. Akhirnya Kay memutuskan bahwa dia ingin tinggal melahirkan di tempat itu bersama kelompok PiS. Baby here. Then you get me to the human project. Di malam hari buta ketika Theo dikagetkan dengan kedatangan dua orang bawahan Luke. Salah satunya adalah Patrick yang sedang terluka akibat konflik yang dialaminya dengan polisi. Kemudian Theo menguping pembicaraan antara Luke dengan Patrick. Singkat saja, Theo akan dibunuh. Setelah Kay dipindahkan, Luke juga yang membunuh serta merencanakan pembunuhan Julian. Setelah mendengar semua rencana mereka, Theo pun menuju ke kamar Kay dan pergi untuk menyelamatkan diri. Dan disinilah momen kejar-kejaran pun terjadi. Kemudian mereka bertiga menuju ke tempat aman, tempat di mana Abah Jasper tinggal. Di sana mereka disambut sangat baik oleh Abah Jasper. Mereka membicarakan tentang proyek manusia, kemudian kapal Tomorrow yang saat ini mereka ingin tuju.
Forget about Winsmore, we'd never make it in time. No, it's our only chance. We can't get into Bexhill. That's a refugee camp. Kemudian beberapa saat datanglah Jasper yang mengatakan bahwa petugas di perbatasan bersedia untuk membawa mereka ke pengungsian Bexhill. No, Sid, this border guard I sold pot to has agreed to get us into Bexhill. Keesokan harinya ketika penghuni rumah dikagetkan dengan suara alarm yang menandakan ada seseorang yang berusaha masuk ke wilayah rumah Jasper. Seketika itu pula mereka langsung pergi dari rumah itu, terkecuali Jasper, dia memutuskan untuk tinggal di rumahnya. I'll send them the wrong way. It's the best idea. Go on, go on. Jasper! Tak lama datanglah kelompok PIS. Di sisi lain, Theo mengintip berharap Jasper baik-baik saja. Kemudian kelompok PIS menggeledah rumah Jasper, dan setelah itu penembakan terhadap Jasper pun terjadi sampai dia mati ditembak. Theo merasa sangat kehilangan, terlebih lagi mereka sudah kenal lama, seperti halnya seorang ayah dan anak. Di keesokan harinya mereka tiba di perbatasan di antara bangunan yang sudah rusak, tempat di mana jurik-jurik bergentayangan. Maria membicarakan dirinya dulu sebagai mantan bidan atau perawat di salah satu rumah sakit, sehingga dirinya paham betul bagaimana mengatasi orang yang sedang mengandung. Working at Queen Charlotte's, and she had no new pregnancies either. What happens in a world without children's voices? Kemudian tidak lama datanglah petugas yang telah disebutkan oleh Jasper. Petugas tersebut mengantarkan mereka ke kamp pengungsian Bexhill. Di perjalanan tiba-tiba bayi yang di dalam perut Kate bereaksi, sehingga dalam hal ini Kate mulai merasakan kesakitan yang amat luar biasa. Minor contraction, it's normal. Just breathe. Kemudian ketika sampai, Sid memberikan petunjuk kepada mereka bahwa ketika mereka berada di Bexhill, maka temuilah seorang wanita bernama Merica dengan seekor anjing bersamanya. They will meet a woman, Marika. Arab, Gypsy, something. Sampailah mereka di pengungsian Bexhill serta dengan suasana yang sangat kacau, para imigran gelap di mana-mana. Bisa terlihat seorang polisi masuk dan menangkap beberapa orang, salah satunya Mariam. Hampir saja Kate juga ditangkap, tetapi Theo bisa menggagalkannya. Setelah bertemu dengan Merica, mereka menuju ke satu kamar kontrakan yang enggak gede-gede amat. Kemudian di malam hari itu pula, Kate melahirkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan. Just keep breathing. Keep breathing. I'm breathing. I can. You can. Yes, you can. I fucking can. Keesokan harinya ketika Sid dan Merica datang, Sid berkata bahwa telah terjadi pengaboman di pengungsian Bexhill. Kemudian Sid dikejutkan dengan seorang bayi milik Kate. Alih-alih melindungi bayi itu, Sid justru akan menyerahkan bayi itu dan menangkap Theo, berharap Sid mendapat imbalan yang sangat mahal. Terkecuali Merica yang sangat senang atas lahirnya seorang bayi tersebut. Kemudian sempat ditawan oleh Sid, tetapi Merica melawan dan berhasil kabur setelah Theo menghantam bagian kepala Sid. Kemudian mereka menuju tempat Merica beserta orang-orang baik. Di sana mereka merawat bayi Kate yang diberi nama Bazooka. Nama yang sangat familiar di bidang persenjataan, anjir. Bazooka? You don't like it? I was getting used to Froley. Salah satu di antara mereka berkata bahwa perahu akan tiba dan setelah beberapa saat mereka menuju ke tempat perahu yang dituju dengan ditemani oleh seseorang, tetapi mereka terkepung oleh kelompok PIS sehingga Theo ditawan dan Kate dibawa oleh Luke ke dalam sebuah gedung. Kemudian Theo menuju ke tempat Kate berada dengan rasa takut, was-was karena terkepung oleh banyaknya tentara. Theo langsung menuju ke tempat Kate setelah Theo mendengar tangisan si bayi.
Theo membawa Kay dan bayinya. Di saat itu pula orang-orang termasuk para tentara, mereka terdiam, bahagia, terkaget-kaget, dan bersyukur atas terlahirnya seorang bayi. Setelah itu mereka bertemu kembali dengan Marika yang menunjukkan arah jalan ke tempat perahu berada. Dan sampailah di laut dekat dengan pelampung yang menjadi jalur melintasnya kapal Tomorrow yang diidam-idamkan. No, we're fine. Di saat Theo kehilangan kesadarannya, bersamaan pula kapal Tomorrow datang dan menyelamatkan Kay, terkecuali Theo. Mungkin dia juga diangkut ke kapal, tetapi dalam keadaan sudah meninggal. We're safe.